suasana masyarakat dan supporter gitu. 사실 좋은 그 기억들을 가지고 계시잖아요, 감독님. 음. 좀 분위기 그런 것들 좀 그립지 않으신지 팬들. Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia terselamatkan. Tepat pagi ini, Presiden ambil sikap tegas. Yes, alhamdulillah, masa depan sepak bola Indonesia terselamatkan. Tepat pagi ini, Presiden ambil sikap tegas. Kegagalan timnas Indonesia di SEA Games bikin Presiden ambil keputusan tegas. PSSI diminta datangkan Shin Tae-yong lagi. Keputusan PSSI lepas Shin Tae-yong kian menuai kritik tajam dari publik sepak bola tanah air. Kalau sudah begini, siapa orang yang paling bertanggung jawab? Di luar dugaan, begini jawaban Shin Tae-yong. Mari kita bahas teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, diberitakan posisi pelatih timnas Indonesia masih kosong usai PSSI mendepak Patrick Kluivert pada Oktober 2025. Di tengah ketidakpastian itu, gelombang dukungan dari supporter kembali mengalir deras kepada Shin Tae-yong, sosok yang dianggap berjasa mengubah wajah sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Desakan agar pelatih asal Korea Selatan itu kembali menukangi skuad Garuda pun ramai menggema di media sosial dan ruang publik. Lalu bagaimana respon Shin Tae-yong dan apa yang membuat namanya kembali dielu-elukan? Berikut ini 3 faktanya. Tersentuh namun realistis, respons jujur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tak menutup mata terhadap gelombang dukungan yang datang dari fans Indonesia. Ia mengaku mengetahui betul suara publik yang berharap dirinya kembali ke kursi pelatih timnas. Saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasihnya karena merasa tidak dilupakan oleh para pendukung skuad Garuda. Perasaan itu diakuinya sangat menyenangkan setelah berpisah dengan timnas Indonesia dalam situasi yang tidak mudah. Perasaannya sangat menyenangkan, fans tidak melupakan saya, dan saya sangat berterima kasih, kata Shin Tae-yong Senin, 15 Desember 2025. Namun di balik apresiasi itu, Shin Tae-yong juga bersikap realistis. Ia menegaskan hingga kini sama sekali tidak ada komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan PSSI. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi bahwa proses pemulangannya tengah berjalan di balik layar. Saya sama sekali tidak ada komunikasi dengan PSSI, tutur Shin Tae-yong dengan nada tenang. Kalimat singkat itu menegaskan bahwa harapan fans sejauh ini masih sebatas suara publik tanpa tindak lanjut resmi dari federasi. Kursi pelatih kosong, desakan publik makin kuat. Situasi timnas Indonesia yang belum memiliki pelatih kepala menjadi latar kuat munculnya kembali nama Shin Tae-yong. Sejak Patrick Kluivert didepak pada 16 Oktober 2025, PSSI memang disebut sudah mengantongi sejumlah nama calon pengganti. Namun belum adanya keputusan resmi membuat publik terus bertanya-tanya tentang arah baru skuad Garuda. Di tengah kekosongan itu, memori keberhasilan era Shin Tae-yong kembali hidup. Banyak fans menilai federasi seharusnya memberi kesempatan kedua kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bagi supporter, Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih asing, melainkan figur yang memahami karakter pemain lokal, membangun disiplin, dan menanamkan mental bertarung di level Asia. Desakan ini juga lahir dari kekecewaan atas hasil terbaru timnas, termasuk kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pandangan sebagian pendukung, Shin Tae-yong adalah sosok yang mampu membawa Indonesia lebih dekat ke panggung besar jika diberi waktu dan kepercayaan lebih panjang. Jejak emas 5 tahun, warisan Shin Tae-yong.
Alasan utama fans terus menyuarakan nama Shin Tae-yong tak lepas dari jejak prestasi yang ia tinggalkan. Saat pertama kali datang menukangi timnas Indonesia, posisi Garuda masih terpuruk di peringkat 173 dunia. Perlahan namun pasti, ranking FIFA Indonesia merangkak naik berkat konsistensi performa dan keberanian memainkan pemain muda. Selama 5 tahun kepemimpinannya, Shin Tae-yong berhasil mendongkrak posisi Indonesia hingga peringkat 127 dunia sebelum akhirnya dipecat pada Januari 2025. Kenaikan signifikan itu menjadi bukti nyata. Transformasi yang terjadi bukan hanya soal angka ranking, tetapi juga gaya bermain, mentalitas, dan kepercayaan diri tim saat menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Warisan inilah yang kini kembali dirindukan publik. Di tengah situasi timnas yang sedang mencari arah, suara fans terasa semakin keras menyebut satu nama, Shin Tae-yong, sosok yang pernah membawa harapan dan kini kembali dipanggil oleh kerinduan para pendukung skuad Garuda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini mencerminkan kerinduan publik terhadap stabilitas dan identitas yang pernah dibangun di timnas Indonesia. Dukungan kepada Shin Tae-yong bukan semata nostalgia, melainkan bentuk kekecewaan fans terhadap arah yang belum jelas setelah pergantian pelatih. Ketika federasi belum memberikan keputusan tegas, kekosongan itu dengan cepat diisi oleh opini publik yang mencari figur paling dipercaya. Lebih lanjut, di sisi lain, respons Shin Tae-yong yang tetap profesional dan jujur menunjukkan kedewasaan sikap. Ia tidak memanfaatkan dukungan fans untuk menekan PSSI atau menciptakan kegaduhan. Justru kejujuran tentang tidak adanya komunikasi membuka realitas bahwa keputusan besar di sepak bola nasional tetap berada di tangan federasi, bukan sentimen semata. PSSI kini berada di persimpangan penting. Mengabaikan suara publik beresiko memperlebar jarak emosional dengan supporter. Namun mengikuti tekanan tanpa perhitungan matang juga bisa menjadi bumerang. Situasi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh tentang arah pembinaan timnas Indonesia. Bukan sekedar siapa pelatihnya, tetapi visi jangka panjang yang konsisten dan berkelanjutan. Media Korea Selatan rilis video Shin Tae-yong tampar pemain Ulsan HD, ditertawai pemain timnas Indonesia. Sebelumnya diberitakan, media Korea Selatan merilis sebuah video yang memperlihatkan momen Shin Tae-yong menampar pemain Ulsan HD Jung Seung-hyun saat sesi latihan. Video tersebut langsung memantik perhatian publik sepak bola Asia termasuk Indonesia karena sosok Shin Tae-yong masih lekat di hati pecinta timnas Indonesia. Di tengah sorotan itu, muncul beragam tafsir, mulai dari tudingan kekerasan hingga anggapan candaan semata. Disambung dengan kalimat berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, video tamparan yang disebut hanya candaan. Candaan khas Shin Tae-yong di lapangan. Video yang dirilis The Jung-an Ilbo dan diunggah ulang akun X-Core Football News memperlihatkan Shin Tae-yong menampar Jung Seung-hyun dalam sebuah sesi latihan Ulsan HD. Meski sekilas terlihat keras, media Korea menyebut aksi tersebut masuk kategori bercanda. Hubungan keduanya memang dikenal dekat karena Shin Tae-yong pernah melatih Jung Seung-hyun di timnas Korea Selatan U23 hingga tim senior. Dalam unggahan tersebut, Core Football News menuliskan bahwa The Jung-an Ilbo merilis video yang memperlihatkan Shin Tae-yong menampar Jung Seung-hyun saat melatih Ulsan HD dan menuduh pelatih asal Korea Selatan itu memukul pemain di bagian kepala atau tulang kering selama sesi latihan. Namun narasi itu justru memunculkan perdebatan karena ekspresi para pemain di video tampak santai tanpa ketegangan berlebih. Fakta kedua, respons netizen dan pemain timnas Indonesia. Tertawa bukan marah. Respons datang deras dari netizen Indonesia yang mayoritas menilai aksi Shin Tae-yong hanyalah bentuk candaan khas sang pelatih.
Publik tanah air menilai gaya tersebut bukan hal baru, mengingat selama melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong kerap menunjukkan gestur bercanda yang terkesan keras namun penuh keakraban. Pengalaman para pemain timnas Indonesia menguatkan pandangan itu. Shin Tae-yong pernah memukul kepala Ramadan Sananta dan Pratama Arhan menggunakan benda menyerupai galon. Di Piala Asia U23 2024, ia juga sempat mengeplak kepala Jiam Kelly Schroyer. Tak satupun pemain menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, mereka tertawa lepas dan menganggapnya sebagai bentuk kedekatan serta kasih sayang dari pelatih. Di tengah viralnya video tersebut, harapan sebagian supporter agar Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia kembali mencuat. Namun pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan situasinya saat ini belum berubah. Ia menyebut sama sekali belum ada komunikasi dengan PSSI terkait kemungkinan kembali menangani skuad Garuda. Sama sekali tidak ada komunikasi antara PSSI dengan saya, kata Shin Tae-yong kepada awak media pada Minggu 14 Desember 2025. Meski demikian, ia mengaku tersentuh dengan dukungan yang terus mengalir dari supporter Indonesia. Perasaannya sangat menyenangkan, masih diinginkan supporter timnas Indonesia. Saya pun mengucapkan terima kasih sekali, tutup Shin Tae-yong. Scroll ke bawah untuk membaca artikel. Kisah ini kembali menegaskan bahwa sosok Shin Tae-yong bukan sekedar pelatih bagi banyak pemain dan supporter. Gaya keras yang kerap ia tunjukkan di lapangan seringkali dibalut kehangatan dan kedekatan emosional. Video yang viral di Korea Selatan itu pun bagi publik Indonesia lebih terlihat sebagai potret lain dari karakter seorang Shin Tae-yong yang apa adanya dan penuh warna. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara Shin Tae-yong dan publik sepak bola Indonesia. Video yang dirilis media Korea Selatan sejatinya hanya memperlihatkan potongan momen tanpa konteks utuh, sehingga mudah memicu salah tafsir. Bagi mereka yang tidak mengenal karakter Shin Tae-yong, aksi tersebut bisa dianggap berlebihan. Namun bagi pemain dan supporter yang pernah merasakan kepemimpinannya, gestur itu justru dimaknai sebagai candaan dan kedekatan. Respons netizen Indonesia yang cenderung mentertawakan isu ini juga mencerminkan tingkat kedewasaan dalam membaca dinamika ruang ganti. Pengalaman selama bertahun-tahun melihat gaya kepemimpinan Shin Tae-yong membuat publik paham bahwa disiplin keras tidak selalu identik dengan kekerasan. Selama pemain tidak merasa tertekan dan justru menunjukkan rasa hormat serta kebersamaan, maka metode tersebut masih bisa diterima dalam konteks sepak bola profesional. Di sisi lain, polemik ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian media dalam membingkai sebuah peristiwa. Tanpa narasi yang seimbang, sebuah video bisa membentuk opini keliru dan memperbesar kontroversi yang sebenarnya tidak substansial. Dalam kasus ini, reaksi tenang para pemain dan penjelasan latar belakang hubungan Shin Tae-yong dengan Jung Seung-hyun justru menjadi kunci untuk memahami bahwa tidak semua yang tampak keras di lapangan bermakna negatif. Setiap jalan besar selalu diwarnai salah paham, kritik, dan ujian. Yang terpenting adalah tetap berdiri pada niat baik dan kerja keras yang sudah dibangun. Sosok seperti Shin Tae-yong mengajarkan bahwa ketulusan, konsistensi, dan kejujuran dalam bekerja pada akhirnya akan dipahami oleh mereka yang mau melihat lebih dalam. Jangan biarkan penilaian sesaat meruntuhkan semangat atau menghapus proses panjang yang telah dilalui. Selama langkah diambil dengan integritas dan tujuan yang jelas, dukungan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Teruslah melangkah, fokus pada perbaikan, dan percaya bahwa waktu akan membuktikan nilai dari sebuah perjuangan. Sudah jadi Menpora, Erick Thohir malah disebut lupakan sepak bola. Sebelumnya diberitakan, Erick Thohir yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mendapat sorotan dari publik sepak bola tanah air. Status barunya dinilai membuat fokusnya terbelah, tidak lagi sepenuhnya tercurah pada sepak bola yang sebelumnya ia urus sebagai Ketua Umum PSSI. Situasi ini mencuat setelah serangkaian hasil buruk menimpa timnas Indonesia di level senior maupun kelompok umur. Inilah 3 faktanya. Fokus terbelah setelah duduk di kursi Menpora. Sejak ditunjuk menjadi Menpora pada 17 September 2025, Erick Thohir memikul tanggung jawab yang jauh lebih luas. Tidak hanya sepak bola, tetapi juga seluruh cabang olahraga nasional. Perubahan peran ini perlahan terasa dampaknya. Sebelum menjadi menteri, Erick identik dengan sepak bola. Hampir setiap kebijakan dan langkah strategisnya berpusat pada pembenahan timnas dan kompetisi domestik. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia sempat menikmati masa optimisme, prestasi meningkat, dan mental bersaing di level Asia mulai terbentuk.
Bahkan Garuda mampu melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah capaian yang sebelumnya sulit dibayangkan oleh publik sepak bola nasional. Namun setelah fokusnya terbagi, muncul kekhawatiran bahwa sepak bola tak lagi menjadi prioritas utama. Prestasi merosot dan arah timnas dipertanyakan. Sorotan kian tajam ketika timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Kegagalan itu berlanjut di level usia muda saat timnas U22 Indonesia tampil mengecewakan dan gagal total di SEA Games 2025. Dua hasil ini menjadi alarm bagi publik bahwa ada masalah serius dalam pengelolaan. Situasi makin pelik karena hingga waktu berjalan, PSSI belum juga mengumumkan pelatih kepala baru timnas Indonesia setelah Patrick Kluivert didepak pada 16 Oktober 2025. Ketidakjelasan ini memunculkan tanda tanya besar soal arah sepak bola nasional. Banyak pihak menilai kondisi ini menunjukkan kurangnya fokus dan kepemimpinan yang tegas di tubuh federasi. Oki Rengga ingatkan, jangan tinggalkan sepak bola. Kritik keras datang dari mantan pemain PSMS Medan sekaligus figur publik Oki Rengga. Ia secara terbuka mengingatkan Erick Thohir agar tidak melupakan sepak bola meski kini mengemban jabatan menteri. Oki menilai sepak bola Indonesia sedang berada di fase krusial yang tidak boleh ditinggal begitu saja. Untuk Pak Erick Thohir, yang saat ini berada di Kemenpora, jangan sampai karena banyak mengurusi cabang olahraga lain, sepak bola kita justru ditinggalkan. Padahal sebelumnya, sepak bola sedang dalam kondisi yang baik dan mendapat perhatian. Masa sekarang ditinggalkan begitu saja, kata Oki. Ia juga menyoroti ketidakjelasan status pelatih timnas dan meminta PSSI bersikap jujur dan bertanggung jawab. Apakah kita sampai tidak punya pelatih yang jelas untuk timnas Indonesia? Semua ini harus dibenahi, termasuk pencarian pelatih yang tepat. Jangan sampai kita hanya berputar-putar tanpa kejelasan. Lalu bagaimana tanggung jawab PSSI? Akui jika memang gagal, jangan lepas tangan, tegasnya. Di akhir pernyataannya, Oki menegaskan bahwa publik sebenarnya tidak mempermasalahkan jabatan rangkap Erick Thohir selama sepak bola dikelola dengan benar. Selama sepak bola diurus dengan baik, apapun agendanya, kami akan mendukung. Yang terpenting, sepak bola Indonesia benar-benar diurus. Sebuah pesan yang mencerminkan harapan besar sekaligus kegelisahan para pecinta sepak bola nasional. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem sepak bola nasional ketika ketergantungan terlalu besar pada satu figur sentral. Erick Thohir memang membawa harapan dan perubahan nyata saat fokus penuh berada di PSSI. Namun ketika peran dan tanggung jawabnya melebar sebagai Menpora, sistem yang seharusnya sudah kuat justru terlihat goyah. Ini menjadi sinyal bahwa pembenahan sepak bola Indonesia belum sepenuhnya berbasis sistem, melainkan masih bertumpu pada figur. Kritik publik seharusnya tidak dibaca sebagai serangan personal, melainkan alarm keras bahwa sepak bola adalah industri emosional dan berjangka panjang. Ketika arah timnas tidak jelas, pelatih belum ditentukan dan prestasi menurun, kepercayaan publik pun ikut terkikis. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi yang terbuka, ketegasan dalam mengambil keputusan, serta keberanian menyakui kekurangan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan. Pada akhirnya, jabatan apapun yang diemban tidak akan dipersoalkan selama sepak bola Indonesia dikelola secara profesional, konsisten, dan transparan. Jika fondasi sudah kuat, kehadiran atau ketiadaan satu figur tidak akan langsung mengguncangkan keseluruhan bangunan. Sepak bola Indonesia membutuhkan kesinambungan, bukan sekedar euforia sesaat. Dan inilah momentum untuk membuktikan bahwa perubahan yang pernah dijanjikan benar-benar berkelanjutan. Sepak bola Indonesia tidak pernah kekurangan cinta dan pengorbanan. Dari pemain yang rela meninggalkan kenyamanan demi lambang Garuda, hingga supporter yang setia meski sering dikecewakan. Semua ini adalah modal besar yang tidak boleh disia-siakan. Situasi sulit hari ini bukan akhir, melainkan ujian untuk melihat seberapa kuat komitmen dalam membangun masa depan. Setiap fase gelap selalu menyimpan pelajaran. Jika arah terasa kabur, maka inilah saatnya kembali menata tujuan, memperkuat sistem dan menyatukan visi. Keteguhan sikap, kejujuran dalam evaluasi, serta keberanian mengambil keputusan akan melahirkan kepercayaan baru. Selama semangat untuk memperbaiki tidak padam, sepak bola Indonesia akan selalu punya jalan untuk bangkit. Teruslah percaya bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dengan kerja yang benar, kesabaran dan kebersamaan, mimpi besar akan kembali menyala. Garuda pernah terbang tinggi dan ia akan terbang lagi selama semua pihak memilih untuk tidak menyerah dan terus berjuang bersama. Rival Shin Tae-yong diambang sejarah baru Asia Tenggara. Treble sudah di depan mata.
Sebelumnya diberitakan, pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik kembali mencuri perhatian Asia Tenggara. Setelah menggantikan era yang sempat goyah pasca Park Hang-seo, Vietnam justru kembali ke jalur kejayaan. Rentetan trofi mulai dikoleksi, dan SEA Games 2025 kini membuka peluang sejarah baru. Disambung dengan kalimat berikut ini, 3 faktanya. Fakta pertama, Kim Sang-sik menghidupkan kembali kejayaan Vietnam. Kedatangan Kim Sang-sik menjadi titik balik penting bagi sepak bola Vietnam. Ia masuk menggantikan Philippe Troussier yang gagal melanjutkan warisan emas Park Hang-seo. Transisi ini sempat menimbulkan keraguan, namun Kim menjawabnya dengan pendekatan yang lebih sederhana, disiplin tinggi, dan fokus pada kekuatan kolektif pemain Vietnam. Hasilnya terlihat jelas di Piala AFF 2024. Vietnam tampil konsisten hingga partai puncak dan sukses menaklukkan Thailand dalam 2 leg final dengan skor 2-1 dan 3-2. Gelar ini bukan hanya menambah koleksi trofi nasional, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik Vietnam bahwa Golden Star Warriors masih menjadi kekuatan utama Asia Tenggara. Fakta kedua, rival Shin Tae-yong justru melaju lebih jauh. Nama Kim Sang-sik kian diperbincangkan karena latar belakangnya yang sama dengan Shin Tae-yong, sama-sama berasal dari Korea Selatan dan sempat menjadi rival di kawasan Asia Tenggara. Namun perjalanan keduanya berbelok tajam. Saat Shin harus mengakhiri kiprahnya bersama timnas Indonesia, Kim justru terus menambah prestasi bersama Vietnam. Di level U23, Kim kembali menunjukkan kapasitasnya. Pada ajang ASEAN Cup U23 2025, Vietnam bertemu timnas U23 Indonesia di laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan permainan efektif, Vietnam menang tipis 1-0 dan Kim mempersembahkan trofi keduanya untuk Vietnam. Kemenangan di Jakarta ini mempertegas statusnya sebagai pelatih yang mampu menang di bawah tekanan besar. Fakta ketiga, SEA Games 2025 membuka jalan treble bersejarah. Ambisi Kim Sang-sik belum berhenti. SEA Games 2025 kini menjadi panggung penentuan. Vietnam melaju ke final setelah menyingkirkan Filipina dengan skor 2-0 dan hanya tinggal menunggu lawan antara Thailand atau Malaysia. Satu kemenangan lagi akan menempatkan Kim sejajar, bahkan melampaui para legenda pelatih Asia Tenggara. Media Vietnam Soha menyoroti peluang sejarah tersebut dengan menuliskan bahwa secara historis belum ada pelatih di Asia Tenggara yang pernah meraih treble. Pelatih terkenal seperti Park Hang-seo dan Kiatisuk telah memenangkan Piala AFF dan SEA Games, tetapi belum pernah merasakan kemenangan di kejuaraan Asia Tenggara U23. Jika Vietnam juara SEA Games 2025, Kim Sang-sik akan menjadi pelatih pertama yang menorehkan 3 gelar besar sekaligus dan namanya akan tercatat dalam sejarah sepak bola kawasan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kesinambungan visi dalam membangun sepak bola nasional. Kim Sang-sik datang pada momen yang tepat dengan pendekatan yang lebih realistis dan sesuai karakter pemain Vietnam. Ia tidak mencoba mengubah segalanya secara drastis, melainkan merapikan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Hasilnya terlihat dari stabilitas tim dan konsistensi prestasi yang langsung berdampak di berbagai level kompetisi. Perbandingan dengan Shin Tae-yong pun menjadi cermin bagi federasi sepak bola di Asia Tenggara. Prestasi tidak selalu lahir dari eksperimen besar, tetapi dari kepercayaan jangka menengah yang disertai target jelas. Vietnam tampak memberi ruang bagi pelatih untuk bekerja tanpa tekanan berlebihan, sementara Indonesia justru terjebak dalam ekspektasi instan yang sering berubah arah. Jika Kim benar-benar menuntaskan treble di SEA Games 2025, maka pencapaian itu bukan semata soal trofi. Itu adalah pesan kuat bahwa sistem pembinaan yang rapi, kesabaran federasi, dan kesesuaian gaya melatih dengan kultur pemain bisa menghasilkan sejarah. Asia Tenggara tidak kekurangan talenta, tetapi sering kehilangan konsistensi, dan Vietnam saat ini sedang memetik hasil dari pilihan yang berani namun terukur. Setiap perjalanan besar selalu lahir dari masa sulit dan keraguan. Apa yang ditunjukkan Vietnam bersama Kim Sang-sik menjadi pengingat bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Ketika kepercayaan diberikan, proses dijalani dengan sabar dan tujuan dijaga tetap jelas, hasil akan menemukan jalannya sendiri.
Untuk siapapun yang sedang berjuang, jangan takut dibandingkan dengan orang lain. Fokuslah pada langkah hari ini, karena konsistensi kecil yang dilakukan terus-menerus akan mengalahkan rencana besar yang tak pernah dijalankan. Seperti sepak bola, kemenangan tidak datang dari satu momen, melainkan dari kerja sunyi yang tak terlihat. Percayalah, perubahan selalu mungkin selama ada kemauan untuk belajar dan bertahan. Jika hari ini terasa berat, itu bukan tanda untuk berhenti, tetapi isyarat bahwa kamu sedang naik level. Terus melangkah, karena sejarah tidak ditulis oleh mereka yang menyerah di tengah jalan. Jay Itzes bikin San Siro terdiam. Sebelumnya diberitakan Sassuolo berhasil mencuri 1 poin berharga saat bertandang ke markas AC Milan pada pekan ke-15 Liga Italia. Bermain di Stadion San Siro Minggu malam, Jay Itzes tampil solid dan ikut mengantar Sassuolo menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2. Hasil ini terasa istimewa karena diraih di kandang salah satu raksasa Serie A. Di balik skor tersebut ada 3 faktanya. Tembok timnas di jantung pertahanan Sassuolo. Jay Itzes kembali membuktikan kapasitasnya sebagai bek utama Sassuolo. Sepanjang 90 menit pertandingan, kapten timnas Indonesia itu tampil konsisten dan tenang saat menghadapi tekanan lini serang AC Milan yang dihuni pemain bintang. Berduet dengan Tarik Muharemovic, Itzes menjadi sosok penting yang menjaga area pertahanan Sassuolo tetap disiplin. Berdasarkan catatan SofaScore, Itzes mencatatkan 3 intercept, 5 sapuan, dan 3 kali recovery. Statistik ini menggambarkan betapa aktifnya ia membaca permainan dan memotong alur serangan lawan. Di hadapan puluhan ribu pendukung Milan di San Siro, Itzes tidak terlihat gentar, justru tampil matang layaknya bek berpengalaman. 1 poin yang disyukuri dari kandang raksasa. Hasil imbang di markas AC Milan menjadi capaian yang sangat disyukuri oleh Sassuolo. Jay Itzes pun tidak menutupi rasa bangganya atas performa tim. Ia menyebut 1 poin di laga tandang melawan tim kuat sebagai hasil yang patut dirayakan. 1 poin bagus di laga tandang melawan tim kuat, Forza Sassol, ungkap Jay Itzes melalui unggahan di Instagram. Pernyataan singkat itu mencerminkan kepuasan sekaligus semangat juang Sassuolo yang mampu berdiri sejajar dengan tim papan atas Serie A. Posisi klasemen yang menjanjikan untuk tim promosi. Tambahan 1 poin dari San Siro membuat Sassuolo kini menempati peringkat ke-9 klasemen Liga Italia dengan koleksi 21 poin dari 15 pertandingan. Posisi ini terbilang positif mengingat Sassuolo berstatus sebagai tim promosi musim ini. Konsistensi permainan menjadi kunci keberhasilan mereka bertahan di papan tengah. Di sisi lain, AC Milan harus puas berada di peringkat kedua dengan 32 poin, tertinggal 1 angka dari Inter Milan di puncak klasemen. Bagi Sassuolo, hasil ini bukan sekedar angka di tabel, tetapi juga suntikan kepercayaan diri bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi Liga Italia bersama pemain seperti Jay Itzes yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa kehadiran pemain Indonesia di kompetisi elit Eropa bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan benar-benar memberi dampak nyata bagi timnya. Jay Itzes tampil bukan hanya sebagai bek yang menjalankan tugas bertahan, tetapi sebagai pemimpin yang mampu menjaga ketenangan tim saat berada di bawah tekanan besar. Bermain di San Siro dan pulang dengan 1 poin adalah bukti kematangan mental dan kualitas permainan yang terus meningkat. Hasil imbang ini juga mencerminkan bahwa Sassuolo memiliki identitas permainan yang jelas meski berstatus tim promosi. Mereka tidak inferior menghadapi raksasa seperti AC Milan dan berani bermain disiplin serta terorganisir. Jika konsistensi ini dijaga, Sassuolo berpotensi terus mengganggu peta persaingan Serie A, sementara Jay Itzes semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci yang layak diperhitungkan di level tertinggi sepak bola Italia. Jangan pernah ragu bermimpi besar meski berasal dari titik yang tidak selalu disorot. Perjalanan Jay Itzes membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan keberanian menghadapi tantangan mampu membawa seseorang berdiri sejajar dengan yang terbaik. Bermain di stadion megah melawan klub raksasa bukan soal nama besar lawan, tetapi soal keyakinan pada kemampuan diri sendiri. Teruslah melangkah meski tekanan datang dari segala arah, karena setiap menit perjuangan akan membentuk mental pemenang. Jika hari ini mampu bertahan dan bangkit di situasi sulit, maka esok kepercayaan dan kesempatan yang lebih besar akan datang. Jadikan setiap laga, setiap usaha, dan setiap kegagalan sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi.